Tuhan sampai tega menghapus semua makhluk hidup yang ada di muka bumi? Kejadian 6 ayat 5 menuliskan, karena Tuhan melihat kejahatan manusia itu besar di bumi. Dan ini, kecenderungan hati mereka selalu membuahkan kejahatan. Kejahatannya besar dan kecenderungan hati selalu melakukan kejahatan. Maka menyesallah Tuhan menjadikan manusia di bumi. Bayangin, Tuhan sempat berduka cita melihat kejahatan kita, manusia di zaman itu. Lalu setelah air bah melanda seluruh bumi, kecuali keluarga Nuh dan hewan-hewan yang ada di dalamnya, seharusnya bumi dimulai lagi dengan generasi baru, yaitu manusia-manusia baru. Setuju? Nah, pertanyaan saya, apakah manusia-manusia baru yang kemudian lahir setelah air bah menjadi lebih baik? Tahukah Anda bahwa setelah Tuhan memulihkan bumi dengan keturunan Nuh dan lain-lainnya, Tuhan itu berjanji dalam Kejadian 9 ayat 8, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak-ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Ayat 11, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Tuhan ternyata setelah mendatangkan air bah, Tuhan kayaknya menyesal. Lalu Tuhan berjanji sama Nabi Nuh dan keluarganya bahwa dia tidak akan pernah lagi memusnahkan bumi dengan air bah. Kalau Tuhan tidak berjanji, saya percaya gini. Tadi kita sepakat, manusia baru yang hidup tetap berbuat jahat. Kalau Tuhan marah, hapus lagi. Air bah datang lagi. Jahat lagi, hapus lagi. Gak ada habisnya. Makanya Tuhan berjanji Tuhan tidak akan datangkan lagi air bah untuk menghapuskan manusia. Tapi kita tahu bahwa manusia-manusia baru yang lahir kemudian di bumi tidaklah jadi lebih baik. Manusia tetap berbuat jahat. Kecenderungan hati manusia tetap kepada kejahatan bisa dibuktikan. Untuk berbuat baik orang perlu belajar, tapi buat berbuat jahat tuh orang gak perlu belajar. Anak kecil gak ada yang ngajarin bisa berantem. Anak kecil gak ada yang ngajarin bisa bohong. Anak kecil gak ada yang ngajarin bisa mukul orang. Anak kecil gak ada yang ngajarin bisa mencuri. Setuju? Kejahatan itu ada dalam hati kita karena dosa. Nah, Tuhan tahu bahwa satu-satunya yang membuat manusia itu tidak berbuat jahat karena satu hal ini. Yaitu takut akan Allah. Takut akan Tuhan. Dalam Amsal 16 ayat 6b dikatakan, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Akhirnya Tuhan tahu bahwa satu-satunya yang bisa membuat manusia itu tidak berbuat jahat hanyalah takut akan Allah. Kejahatan itu kecenderungan hati manusia. Apa yang jadi pagar di hati manusia untuk tidak berbuat jahat? Yaitu takut akan Allah. Takut akan Allah itu adanya di dalam hati, tidak kelihatan. Takut akan Allah yang membuat manusia tidak berbuat jahat. Sepakat gak dengan saya bahwa pada dasarnya manusia itu tidak bisa hidup tanpa peraturan? Sepakat gak? Coba biarkan Jakarta tanpa aturan. Saya yakin sampah di mana-mana. Udah ada aturan saja. Dilarang buang sampah di sini. Kita lihat banyak sampah nggak di situ? Banyak sampah. Dilarang buang air kecil di sini. Tempat itu bau pesing. Manusia tuh pada dasarnya nggak bisa hidup tanpa aturan. Tapi herannya manusia nggak suka aturan. Nah Tuhan kemudian, memang Tuhan janji tidak akan mendatangkan air bah, tapi Tuhan memberikan pilihan kepada manusia. Yaitu dua hal. Kutuk bagi mereka yang tidak mau mendengarkan Tuhan. Yang kedua, berkat bagi mereka yang mau mendengarkan Tuhan. Ulangan 11, kita baca sama-sama yuk. Ulangan 11.
Karena tidak mungkin Tuhan hapus bumi terus dengan air bah. Jadi akhirnya Tuhan kasih pilihan aja sama manusia. Ulangan 11 ayat 26, baca sama-sama. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Ayat 27, berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 28, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Satu lagi, Ulangan 30 ayat 19. Mari sama-sama. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saya ingin bahas dua hal yang mengundang kutuk dalam hidup manusia. Kemudian kita akan tahu apa berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Apa yang mengundang kutuk dalam hidup manusia? Penyebab orang hidup di bawah kutuk. Yang pertama, ketidaktaatan kepada Allah atau dosa. Tadi dalam Ulangan 11 ayat 28. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu. Pada hari ini kita tahu bahwa dosa yang memisahkan manusia dengan Allah. Ketika kita hidup dalam dosa, kita berbuat jahat, otomatis saat itu juga hubungan kita dengan Tuhan terputus. Ada orang-orang yang pasti bertanya begini, Bu Heni, bukankah di dalam Kristus kutuk sudah dipatahkan? Setuju. Tapi bukankah banyak anak-anak Tuhan yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mungkin pernah didoa pelepasan dan lain sebagainya, kemudian kembali lagi kepada dosa? Yesaya 59 ayat 1 bilang gini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi gini, Tuhan mengasihi kita, katakan amin. Tapi ketika kita memilih untuk meninggalkan Allah dan hidup di dalam dosa, itu pilihan kita, bukan kehendak Allah. Anda harus tahu ketika Anda berpaling kepada dosa, Anda sedang menutup pintu surga dalam hidupmu. Ketika Anda memilih kejahatan, Anda sedang meninggalkan Tuhan. Dosa berasal dari akar kata hamartia, yang artinya missing the target, meleset dari sasaran atau tujuan, yang sama dengan arti ketidaktaatan. Ketika orang mulai gak taat sama hukum-hukum Tuhan, mulai gak taat sama perintah Tuhan, mereka memilih hidup dalam dosa. Tanpa dia sadari, dia sedang mengundang kutuk masuk dalam hidupnya. Ketiadaan hadirat Allah dalam hidup kita berarti ada hadirat yang lain datang dalam hidup kita. Ketika kita mengundang dosa, kutuk datang. Jangan heran kalau tiba-tiba apa saja yang kita kerjakan jadi tidak berhasil. Ada orang-orang yang rajin nabur, suka nolong orang. Ini serius, saya lihat sendiri. Dia pikir dia baik. Dia nabur sana sini, dia nolong orang. Bahkan ke gereja, bahkan dengar firman, bahkan suka dengar firman. Tapi entah kenapa, apa yang dia kerjakan tidak berhasil. Saya tahu, gak mungkin orang itu nabur gak nuai, setuju? Gak mungkin orang kalau sungguh-sungguh mencari Allah, Allah tidak berkenan ditemui. Kalau dia hidup benar, pasti ada something wrong. Akhirnya benar saja, terbuka. Tiap kali saya dan suami melayani orang-orang demikian, akhirnya kami menemukan mereka menutupi dosa mereka di hadapan kami. Tapi Tuhan tahu semua yang mereka lakukan. Saya kadang-kadang bisa gak habis pikir bagaimana orang tuh bisa
selingkuh, main perempuan, bisa judi, bisa minum, bisa hidup dalam mabuk, pesta pora, kenajisan, tapi bisa berlagak baik-baik saja gitu loh. Manusia bisa ditipu, Tuhan tidak bisa ditipu. Ada yang mungkin ke gereja bahkan pelayanan, tapi sebenarnya maaf, dia kumpul kebo di rumah. Belum diberkati di dalam Tuhan, sudah serumah, punya anak lagi. Dan yang luar biasa kami temukan, maaf, mereka lesbian. Di gereja kita sering ditipu kan? Kita nggak tahu. Tapi Tuhan Maha tahu. Pekerjaannya kayak nggak diberkati Tuhan. Apapun yang dia kerjakan nggak menghasilkan. Dengar baik, ketika engkau hidup dalam dosa, engkau sudah mengundang kutuk dalam apa saja yang engkau kerjakan. Kejadian 3 ayat 17. Ingat waktu Adam nggak taat sama Tuhan? Lihat ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka, baca sama-sama, terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Lihat, ketika kita tidak taat sama Tuhan, hamartia, artinya tidak tepat sasaran, tidak taat, hidup dalam dosa, tidak taat sama perintah Tuhan, immediately, instantly, tanah terkutuk. Tanah di mana kita berdiri terkutuk. Kita nanam tidak tumbuh, kerja apapun tidak ada hasil. Adakah Anda yang ngalamin ini? Anda bisa bohongi manusia, Anda tidak bisa bohongi Tuhan. Periksa apa yang kamu lakukan. Sudah benar belum ngejalanin bisnismu? Udah benar belum jalanin hidupmu? Mungkin di depan hamba Tuhan kamu baik-baik saja. Mungkin jangan-jangan kamu hopengnya pendeta. Tapi dalam kehidupanmu kamu hidup dalam kenajisan. Istrimu bisa ditipu, suamimu bisa dibohongi. Keluargamu bisa tidak tahu. Tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Ulangan 28 ayat 23. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah di bawahmu pun menjadi besi. Ini artinya apa? Tidak ada berkat Tuhan. Langit jadi tembaga, tanah di bawah pun menjadi besi. Ada nggak orang yang hidupnya gini? Dia kerja apapun tidak berhasil. Bukannya untung malah buntung. Dimodalin orang tua habis. Pinjam uang bank habis. Dikasih pinjam uang sama istrinya habis. Bisnis apapun tidak ada jalannya. Seperti jalan tertutup. Hutang, lubang kanan kiri. Tutup lubang, gali lubang. Hidupnya kekurangan. Saya kasih tahu, mari periksa hidup kita. Karena yang mengundang kutuk dalam apapun yang kita kerjakan adalah dosa. Ketidaktaatan mengundang kutuk dalam hidup kita. Saya akan bacakan secara cepat karena ayatnya panjang. Anda baca sendiri di rumah. Ulangan 28 ayat 15. Tolong jangan bilang amin, karena ini semua bacaan kutuk. Ulangan 28 ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Lihat, ketidaktaatan mengundang kutuk. Ayat 16. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah bakulmu, tempat adonanmu, bla 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 bla. Buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu-waktu dan masuk dan keluar. Nah ini, aduh, Tuhan ngeri ya. Ayat 20. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara, penghajaran kantaramu, segala usaha yang kau kerjakan sampai engkau punah bunasa, bla bla bla. Saya nggak enak bacainnya, karena ini bukan berkat. Ayat 21, Tuhan akan meletakkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi dan untuk mendudukinya. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama, penyakit gandum, semua itu akan membunuh engkau. Ini COVID kita sempat lewati ya. Kemudian
Ayat 23 tadi kita udah baca, langit di atas menjadi tembaga, tanah di bawah menjadi besi. Nah ayat 33 ini saya saksikan sendiri. Suatu bangsa yang tidak kau kenal akan memakan hasil bumimu dan segala hasil jeripayamu. Engkau akan selalu ditindas dan diinjak. Aduh, tahu gak sih? Ayat 43 juga sama. Orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tetapi engkau menjadi semakin rendah. Ngeri. Saya gak akan teruskan pembacaan tentang kutuk, tapi kita bisa lihat firman Tuhan bahwa dosa mengundang kutuk. Ketidattaatan membuat kita hidup di bawah kutuk, tapi sebaliknya, ketaatan kepada Allah membuat kita hidup di dalam berkat. Katakan amin. Saya akan bacakan ayat tentang berkat dan katakan amin. Amin. Ulangan 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan bla bla bla, karena panjang banget saya potong. Sekali lagi di ayat 14, apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Dengar baik, berkat Tuhan akan turun dalam hidup kita kalau kita memilih kebenaran, kalau kita hidup dalam ketaatan. Amen. Anda mau undang berkat atau kutuk? Hal kedua yang mengundang kutuk dalam hidup kita, tadi di ayat terakhir sudah dibilang, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Apa yang mengundang kutuk dalam hidup kita? Yang kedua, yang terakhir, berhala di hati kita. Ulangan 11 ayat 28 dikatakan, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan, kemudian dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kalau kita tidak mau kutuk datang dalam hidup kita, jauhi penyembahan berhala. Jangan mau diajak teman, saudara, orang tua pergi ke dukun. Jangan bertanya kepada arwah-arwah, peramal-peramal, orang-orang pintar, padahal bodoh. Imamat 19 ayat 31. Baca sama-sama. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Anda tahu kesalahan terbesar bangsa Israel adalah tidak setia kepada Tuhan. Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka, Tuhan yang sudah menolong mereka, tapi mereka malah tidak setia sama Tuhan. Mereka malah menyembah berhala. Kadang-kadang tidak masuk akal bagaimana manusia itu gini. Di setiap daerah yang saya pergi, ada yang disembah. Ada pohon gede dikit disembayangin. Benar gak? Bunga dibawa, disembayangin, diasap-asepin. Jujur saya suka bau kemenyan. Tapi karena itu identik dengan apa? Dukun, jadi males lah. Sebenarnya itu pewangi yang mahal loh. Kemenyan dan mur, frankincense. Itu bagus, baunya enak banget. Di rumah saya pakai essence dari Mesir, kemenyan untuk jadi wangi-wangian di rumah, tapi baunya beda sama kemenyan dukun. Nggak bau dupa rumah saya. Tapi sebenarnya baunya enak. Itu dipersembahkan kepada Yesus waktu Yesus lahir. Sekarang malah dipakai untuk kuasa roh jahat. Padahal di gereja-gereja Katolik juga dipakai kan untuk beberapa upacara. Nah, wanginya enak gitu loh. Jangan sampai hidup kita yang harusnya menjadi bau-bauan yang sedap di hadapan Tuhan, malah kita persembahkan kepada setan. Jangan datang kepada dukun. Satu hari seorang dukun bertobat dan dia cerita gini, ketika orang Kristen datang untuk bertanya kepada si dukun, dia sedang buka celah. Saat itu juga rohnya tunduk kepada kuasa iblis.
begitu melangkahkan kaki masuk di pintu kuil atau tempat dukun itu, roh kita tunduk kepada roh setan di dalam dukun itu. Sehingga apa saja dalam hidup kita bisa terbaca. Nah, kitanya jangan terpesona. Oh, kok dia tahu? Oh, kok dia tahu? Wih, cun banget. Wow, peka. Karena gini, waktu kamu mengambil keputusan datang ke tempat dukun itu, sebenarnya kamu sedang menundukkan rohmu kepada rohnya iblis. Gak heran ketika kamu datang dia tahu. Iblis gak maha tahu. The devil doesn't know your future. Amen. Iblis gak tahu masa depan kita. Dia cuma bisa baca masa lalu kita, hidup kita, karena roh kita cerita. Jangan datang. Tiap kali Anda ketemu dengan teman-teman yang bilang gini, gimana bisnis lu masih sepi? Lu ke gereja doang sih, coba lu ikut gua. Nih ada orang pinter nih. Manusia tuh ya seneng sama yang bau-bau mistis-mistis. Bener gak? Buktinya apa? Kalau ada pendeta yang pinter bernubuat, dipakai Tuhan dengan karunia nubuatan, pasti mupeng semua. Tahu mupeng? Muka pengen dinubuatin. Pastor, can you pray for me? Pastor, ada nubuatan apa buat saya? Ada yang datang ke saya. Bu Heni, coba berdoa buat saya. Tuhan ada pesan apa buat saya dari Bu Heni? Tolong Bu Heni doakan keluarga saya. Tolong sampaikan pesan Tuhan buat saya. Gue liatin dia. Lu doa sendiri enak aja. Lu kira gampang tanya Tuhan? Urusan gue aja banyak. Mau ngurusin elu. Kecuali Tuhan bicara khusus, kita gak perlu datang gitu. Emangnya kita dukun? Hamba Tuhan itu bukan dukun. Jangan pernah mendukunisasi hamba-hamba Tuhan. Itu berhala. Mendukunisasi. Jangan ada berhala di hati kita. Amen. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Lihat firman Tuhan. Orang akan hidup di dalam kutuk ketika dia mulai ngandelin manusia. Automatically. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Amsal 3 ayat 5 mengajar kita tentang mengandalkan kekuatan sendiri itu seperti apa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Maksudnya gini, jangan mengandalkan kekuatan sendiri tuh gini. Orang kalau mengandalkan Tuhan, dia pasti berdoa, minta tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan untuk apapun yang dia kerjakan. Amen. Mau cari jodoh, dia pasti doa, nggak cuma pakai mata. Saya tahu sulit jatuh cinta sama bibir sumbing, tapi paling enggak kalau Anda berdoa, bibir sumbing itu bisa operasi kok. Amen. Ada yang terlalu tengil, udah enggak ganteng high standard lagi. Saya kesel kadang-kadang. Ada anak muda, kaya enggak, ganteng juga enggak, pas-pasan lah. Tapi bilang sama saya, Bu Heni, saya dapat visi, saya akan menikah dengan Miss Universe, dia bilang gitu. Nah ini nih yang kayak gini nih, lu kedukun mana dalam hati gue? Enggak, sometimes ya, you need mirror you know. Makanya kita butuh cermin. Sorry man, yang bagus tuh mahal. Bener gak? Pilihan juga, jangan yang aneh-aneh gitu loh. Udah jangan selalu pakai mata, pakai doa. Jangan selalu ngandalin kekuatan sendiri, mentang-mentang kita pinter. Kita punya pengalaman banyak. Saya kasih tahu, Tuhan itu kaya dengan inspirasi. Tuhan tuh kaya dengan ide. Terbukti waktu pandemi, waktu usaha kita gak jalan, semua ilmu udah kita keluarin, gak ada yang jalan. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, Dia buat semuanya kita jadi bisa. Amen. Ngandalin Tuhan. Jangan sok pinter, jangan sok kaya. Firman Tuhan berkata, janganlah orang kaya bermegah dengan kekayaannya, janganlah orang bijaksana bermegah dengan kebijakannya. Kita harus belajar ngandalin Tuhan. Cari jodoh, tanya Tuhan. Kalau dulu ngandalin perasaan, saya udah nikah sama orang yang salah, cilaka.
Saya pernah putus sama Jojo waktu kami gak jadi nikah 0202. Saya tuh mulai deket sama cowok lain. Gak apa-apa deh, udah lewat jadi gue buka. Secara mata memandang ini cowok lebih cakep, diajak ngomong nyambung, perhatian, sopan, gaji mumpung. Gue seneng banget deh pokoknya. Anak orang kaya juga gitu kan. Bukan itunya. Jadi sebenarnya kan pernah tuh cewek-cewek tanya saya, Bu Heni boleh gak sebagai perempuan nembak duluan? Sepanjang sejarah hidup saya dikejar laki-laki, baru kali ini saya naksir orang. Serius. Saya naksir dan greget. Kenapa dia gak nembak gua gitu? Akhirnya kami dekat dan saya kasih signal I like you gitu kan. Tapi dengan dewasa dia ngomong sama saya. Dia bilang gini, panggilan hidup kita beda. Itu laki-laki yang kayak gini. Dia bilang, saya lihat kamu sama Jojo tuh sepadan. Kalian punya panggilan yang sama. Saya sama kamu jauh beda, dia bilang. Kita gak akan sejalan. Saya belum nembak dia, duduk gituin saya. Patah hati gua. Saat itu saya terenyuh, hancur, remuk, redam. Aku gak pernah ditolak cowok seumur hidup, tau gak? Serius. Biarpun gak beautiful banget gitu. Tapi hari itu saya sedih banget. Karena nih orang, aduh, gue suka. Untung Jojo ngejar saya lagi, saudara-saudara. Setelah gak jadi nikah itu. Untung Jojo kejar saya, pepet saya terus. Ayolah kita nikahnya jadi kapan? Kan udah putus, kok nanya nikah? Saya bilang gitu. Beresin dulu tuh utang loh gitu kan. Mau kawin masih ngutang, ora iso. Tapi puji Tuhan, kalau kita ngandelin mata kita bisa salah. Ada cowok lain yang lebih ganteng dari Jojo, lebih kaya, lebih baik, Kristen juga. Keluarganya cukup punya nama, deketin saya, ngelamar saya langsung ke mama saya. Gentleman bos. Kalau pakai mata udah pasti salah. Makanya jangan ngandalin kekuatan sendiri. Saya doa dan saya pernah khotbah ini, Tuhan bilang gini, kalau kamu sama dia, kamu bahagia karena dia kaya. Tapi kalau kamu nikah sama Jojo, kamu menggenapi rencanaku dalam hidupmu. Tuhan gak pernah salah. Haleluya. Amsal 11 ayat 28. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Jangan sampai kekayaan kita jadi berhala di hati kita. Lukas 12 ayat 15, Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya. Apa berhala di hatimu hari ini? Jangan suka ke dukun. Jangan tanya arwah-arwah. Jangan ngandalin kepengertianmu sendiri. Jangan ngandalin matamu. Ingat, kita ini suka salah karena kita ngandalin mata. Mari ngandalkan Tuhan. Tadi saya pesan, jangan sampai harta jadi berhala di hati kita. Cari Tuhan apa cari cuan? Asik ya. Jangan mendukunisasi hamba-hamba Tuhan. Jangan kejar hamba Tuhan untuk nubuatan. Kalau Tuhan mau bicara sama kamu, Tuhan bisa pakai cara apa saja. Amen. Tahu gak Anda bahwa nubuatan itu gak semuanya benar. Ada yang orang itu asal-asal bernubuat. Bisa salah. Yeremia 23 ayat 16 berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu. Dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri. Bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Hati-hati. Jangan sembarangan kejar-kejar hamba Tuhan untuk dengar nubuatan. Anda gak tahu itu benar dari Tuhan atau bukan. Saya akhiri. Kalau hari ini Anda sedang mendapat teguran dari Tuhan. Ada pergumulan, tantangan, ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Percayalah bahwa semua yang kamu alami adalah cara Tuhan untuk membawa kita kembali sama Tuhan. Mungkin apa yang kamu kerjakan saat ini gak berhasil. Doamu seperti tidak dijawab Tuhan. Jalanmu buntu. Hidupmu banyak masalah. Ditimpa berbagai problema tiada henti.
Coba periksa hidupmu. Ada dosa enggak? Ada berhala enggak? Dua ini. Kalau ada, mari bertobat sungguh-sungguh. Percayalah bahwa Tuhan setia dalam hidup kita. Dia mendidik kita seperti seorang anak. Amsal 3 ayat 11 bilang, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Janganlah engkau bosan akan peringatannya." Ayat 12, "Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya." Ibrani 12 ayat 6, "Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak." Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Kalau saat ini Anda sedang mengalami pergumulan-pergumulan, sepertinya Tuhan tidak memberkati pekerjaanmu, apa yang kamu kerjakan selalu gagal, ladangmu tidak menghasilkan, langit jadi tembaga dalam hidupmu. Kamu tidak hidup dalam damai sejahtera, meskipun kamu kaya, tapi kamu tidak bisa menikmati hidupmu. Doamu tidak dijawab Tuhan, kandunganmu tidak subur. Apapun masalahmu hari ini, mari rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Mari periksa hidupmu dan minta Tuhan memulihkan hidupmu. Saya percaya, memang Tuhan mendidik, tapi Dia juga yang menghibur kita. Amen. Saya akhiri Hosea 6 ayat 1. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan akan membalut kita. Ayat 5 ayat 18. Karena Dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Hari ini jangan marah sama Tuhan. Mari datang sama Tuhan. Bersyukur kalau kita masih diajar Tuhan. Kalau kita masih dapat peringatan dari Tuhan, berarti Dia masih sayang sama kita. Kalau sampai Tuhan sudah tidak peduli, artinya kita sudah masuk dalam caulan murka Tuhan. Berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Mari datang sama Tuhan.